gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Kesebenarannya kemasukan itu 7 hari. 7 hari setelah Penangkapan. Setelah kejadian. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu, tapi tidak menyebutkan Ucil, Tajaya, Eka Sandi yang sekarang tertangkap kan nggak ada. sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Aku belum pernah ketemu sama Pak Rudiana ataupun sama keluarga Vina. Termasuk Marliana. Nggak pernah sampai detik ini. Kejadian setelah heboh satu Indonesia ini nggak pernah. Sampai saya terbawa sebegini dalamnya kan. Niatan cuma pengen ngebantu. Nggak ada etikat baik. Nggak ada permintaan maaf atau gimana, nggak ada. Kontakan lewat WhatsApp atau apa gitu, punya nomor kontaknya tapi Marliana. Bahkan pada saat pembuatan film bilangnya saya di luar kota, nyatanya saya ada di Cirebon, saya nggak kemana. Siapa yang bilang? Kembali lagi bersama saya di kasus Vina dan Eki. Linda mengaku bahwa ia kesurupan pada 7 hari setelah kejadian kematian Vina, bukan 3 hari. Jadi yang benar perkataannya Marliana kakaknya Vina atau Linda ini kok jadi mencela-mencela kayak gini. Nah, dalam podcastnya kemarin dengan Christian Grich, Linda mengaku bahwa ia kesurupan pada hari ke-7 setelah kematian Vina. Jadi bukan hari ketiga seperti yang selama ini telah diberitakan. Wah, menarik banget nih untuk kita bahas. Mencela-mencelanya Linda ini ya sama aja kayak pernyataannya Suroto kemarin ya. Oke, langsung saja kita menuju ke video berikut ini. Gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Kesebenarannya kemasukan itu 7 hari. 7 hari setelah Penangkapan. Setelah kejadian. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggal itu kan hari Sabtu, saya kerasupan hari Sabtu. Itu kita sudah konfirmasi sama seluruh keluarga. Kayak kita ngobrol kan, inget gak sih kapan-kapan gitu kan. Dan memang benar hari Sabtu malam. Markona. Kesebenarannya apa ini? Tolong ya Mbak Christian Grich untuk ajarin si Linda ngomong. Jangan ngomong kesebenarannya apa ini. Kalau perlu masukin aja lagi ke PAUD. Ya, ini bisa jadi sebagai tanda-tanda kepanikan sampai bikin Linda gugup, makanya sampai Linda ngomong kesebenarannya. Lalu dihubungi sama om aku. Bilangnya almarhum Vina yang masuk kan, akhirnya karena kenal kakaknya, omnya, akhirnya omnya itu manggil kakaknya gitu. Oh, karena Pak Rudi tuh kenal dekat. Yang kenal om aku. Oh, Itu loh, ya, Kak. ujuk-ujuk. Nah, itu perlu dijelasin. Jadi sebenarnya Pak Rudi itu memang kenal sama Mbak Marliana, makanya kemudian kontak, bener ya? Ya, respect begitu aja, begitu emang jadi rasa yang masuk ke tubuh ponakan itu yang kemarin meninggal, adiknya temen. Jadi saya respect pada saat itu Mbak, saya telepon kakaknya. Empati aja. Soalnya kan seingat saya juga kan waktu yang ponakan saya kesurupan itu dia ada yang ingin disampaikan ke keluarganya. Bilangnya Pas saya kenal juga ya, makanya saya refleks, saya telepon lah kakaknya. Datanglah kakaknya Marliana itu sama bapaknya pada saat itu. Terus ceritanya sampai di videoin itu Di gimana? video sih enggak, Bukan di video, direkam aja. suara doang. Audio ya, suara. Iya. Oke, Dan audio. itu posisinya kita satu keluarga nggak ada yang tahu ya pertamanya. Dan kita juga nggak punya pikiran negatif kalau suara itu bakalan Bakalan keluar viral, gitu kan. disebarin. Pikir kan kata kakaknya cuma buat bukti ke pihak Penyidik. kepolisian gitu, ke Tapi penyidik waktu itu gitu. Mbak Marliana berarti udah bilang bahwa itu bakal dikasih ke polisi. Kurang tahu tuh kalau itu tuh nggak bilang. Ya bener nggak? Isinya adalah kronologi waktu itu. Iya, katanya Suara kronologi. seperti itu, Tapi Bang. tidak menyebutkan Ucil, Tajaya, Eka Sandi yang sekarang tertangkap kan nggak ada. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak Cuma ada. menyebutkan jumlah pelaku sama pelaku utama. Sama. Waktu itu memang udah disebut ada 8. Enggak. Jumlahnya aja, jumlah itu kalau nggak 11 apa 12 gitu. 12. Dan pelaku utamanya itu yang viral Egi. itu kan si GG aja tuh nyebutinnya. Egi, kakaknya Vina juga kan bicara di rekaman itu. Sabar ya dek, katanya.
udah ketangkep semua kok pelakunya. Di rekaman itu kan jelas kakaknya Vina bilang begitu. Berarti kan Bagus nih timelinenya. Jadi sebenarnya kan 3 hari setelah kejadian sudah ada proses penangkapan kan. Iya. Kita Iya. ketahui belakangan ya. Iya. Mbak Linda itu baru kesurupan 7 seminggu kemudian. hari. Jadi setelah 1 minggu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa inspirasi datangnya penangkapan, rekayasa kronologi yang dituliskan sampai mereka kemudian bisa masuk ke dalam penjara selama 8 tahun ini tuh adalah dari kesurupannya Mbak Linda, itu benar atau salah menurut Mbak Linda? Salah banget. Bisa di cross check lagi ke pihak polisian ya mungkin. Ya kan ada katanya kan Mbak Marliana kan ngasih bukti itu ke pihak kepolisian. Silakan ditanya lagi ke penyidiknya. Waktu pas ngasihin itu kapan? Nyatanya memang nggak 3 hari dan posisinya mereka tuh sudah di dalam. Tapi ini orang menurutku pada pinter ngomong ya. Marliana kakaknya Vina kan bilang 3 hari. Ini Linda bilang 7 hari ya pada saat ini. Ya memang 2 orang ini seharusnya harus diperiksa, ini 2 orang ini memang gak beres kayaknya. Terus Linda ini apa mungkin ya dia itu mantannya Aep? Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Mbak Linda tahu kapan sih Mbak Marliana menyerahkan itu kepada Ibtu Rudiana dan polisi-polisi yang lain? Audio itu Kurang tahu. Tahu nggak? Nggak tahu. Sampai detik ini aja ya. Aku belum pernah ketemu sama Pak Rudiana ataupun sama keluarga Vina. Termasuk Marliana? Nggak pernah sampai detik ini. Kejadian setelah heboh satu Indonesia ini nggak pernah. Sampai saya terbawa sebegini dalamnya kan. Niatan cuma pengen ngebantu. Nggak ada etikat baik. Nggak ada permintaan maaf atau gimana, nggak ada. Kontakan lewat WhatsApp atau apa gitu? Punya nomor kontaknya Nggak tapi Marliana? Bahkan pada saat pembuatan film bilangnya saya di luar kota, nyatanya saya ada di Cirebon, saya nggak kemana. Siapa yang bilang Mbak Linda ada di luar kota? Mbak Marliana. Mbak Marliana bilang ke produser film, tim production house-nya. Padahal saya nggak kemana-mana, saya ada di Cirebon. Saya nggak ngerti, makanya saya pengen bersuara, saya takut, pengen meluruskan nama baik juga saya takut. Takut sama siapa? Ya takut salah ngomong gitu, nanti disalah-salahin, dibully lagi, disangkanya salah apa lagi? keluar salah, nggak keluar dicari-cari, bilangnya sekarang menghilang karena takut nih kasusnya udah pengen terbuka dengan jelas. Saya nggak menghilang. Pikir saya buat apa saya banyak klarifikasi kesana kesini. Saya percayain sama Allah aja. Buktinya kemarin HP Vina Eki katanya diekstraksi, ada nggak nomor saya? Sampai detik ini aja ada nggak foto saya sama Vina sama Eki atau sama terpidana yang sudah di dalam atau sama yang apalah yang kalian sebut? Nggak ada. Nyatanya memang saya nggak kenal, saya nggak tahu. Jadi 1 orang pun dari Ibtu Rudiana, Mbak Marliana, almarhumah Vina, almarhum Eki, 7 terpidana sekarang tuh semua ada nggak yang dekat dan jadi masuk, kalau bahasa anak sekarang tuh circle-nya Mbak Linda? Nggak ada. Cuma Ucil aja 1 itu tetangga di rumah di sini, tapi nggak deket, nggak satu circle ketemu gitu, nggak. Itu terakhir ketemu tuh ya SD, karena dia kakak kelas SD aku. Setelah itu udah nggak pernah ketemu lagi. Mbak Linda dapat keuntungan material nggak dari kejadian ini? Nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Nggak ada yang ngasih uang. Aku dapat duit tuh palingan kayak gini, kayak dari podcast kemarin sama Bang Uya, gitu-gitu aja. Setelah itu ada nggak proses dari penyidik gitu atau dari aparat penegak hukum yang lain yang kontak Mbak Linda untuk minta versi atau mendalami hasil pemeriksaan yang sempat dilakukan sebelumnya? Nggak ada. Udah clear aja gitu, nggak ada sama sekali sampai sekarang? Nggak ada. Ikutin nggak perjalanan mereka di saat ini, mereka lagi sidang di Pengadilan Negeri Cirebon? Lihatnya Tahu di nggak? TV, karena aku nggak buka HP kan. TikTok aja yang megang suami. Di antara banyak sangkaan yang menurut Mbak Linda itu tidak benar, apa yang kira-kira yang paling Mbak Linda pingin banget sampein kepada mereka satu persatu? Pertama banget sih jangan bully anak aku. Anak aku nggak tahu apa-apa. Pengen aku bersalah atau tidak, anak aku tuh nggak tahu apa-apa. Itu pertama. Terus kedua, cukuplah gitu. Sampai detik ini aja jadi netizen yang cerdas lah gitu. Sampai detik ini aja tidak ada bukti satupun, secuil pun kan yang mengarah ke aku. Cuma pure kesurupan aja. Mereka harus mendekam dalam penjara selama 8 tahun. Mbak Linda mau ngobrol apa ke mereka? Apa
Iya, ya aku pengen ngejelasin ke mereka bahwa penangkapan kalian kan bukan karena aku pertama. Terus kedua, kalau memang kalian tidak bersalah gitu. Sekarang kan aku nggak tahu benar bersalah apa enggak kan karena aku Itu tidak prosesnya di proses iya, hukum. iya. Kalau memang tidak bersalah ya fight kayak gitu, semangat gitu. Jangan takut sama siapapun. Kalian harus bersihin nama baik kalian. Kalian harus semangat pokoknya keluar jadi orang sukses kayak gitu kan. Udahlah gitu. Ya, jadi itu ya untuk video kebagongan Linda Markona untuk kesempatan kali ini. Jadi Linda ini ngomongnya mencela-mencele sampai ngomong kesebenarannya, ya itu sebagai tanda-tanda kepanikan. Makanya dia sampai gugup dan ngomong kesebenarannya. Dan untuk yang selanjutnya itu dari cara Linda itu ngomongnya pinter banget ya. Tapi saya sih nggak percaya dengan pernyataannya Linda ini. Dia bilang kalau ya masa iya orang kesurupan kok bisa inget ketika dia kesurupan. Kayaknya nggak mungkin ya. Dan kesurupannya itu kok bisa tahu hari. Terus padahal kemarin kan pernyataannya dia ya yang mencela-mencela ini di channelnya KDM 3 hari, di channelnya Christian Gritch 7 hari. Nah, yang jadi pertanyaan tuh ini, tapi memang sih rada-rada emang ini orang. Dan dia tuh kayaknya kemarin sakit hati juga ya, berharap nggak diajak main film Vina kemarin. Tadi kan sampai diutarakan sama dia ya di video itu. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jika ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik terbaru terkait kasus Vina dan Eki. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.